bilang firepower mereka jelek gitu kan. Betul. Kuat banget firepower mereka. Mereka punya mungkin 4 member dengan firepower tertinggi. Salah satu yang tertinggi lah at least ya. Iya. Kancah Indonesia, tapi mereka belum bisa maksimalkan firepower mereka dengan rotasi yang apik kemarin ya. Nggak tahu untuk hari ini apakah mereka sudah melakukan evaluasi atau belum. Setuju. Nanti kita akan lihat seperti apa, apakah mereka akan menyelesaikan PR-nya atau tidak. Tapi kali ini Booms nampaknya mengsinggahi rumah yang sudah ada player-playernya. Kali ini informasi sudah mulai masuk, salah satu punggawa dari Bigetron Red Alliance menjaga-jaga di sini. Luxy, ada Liquid juga di depan sana, tapi Booms langsung saja aware, sudah ada beberapa kokohan granat yang dilemparkan ke arah depan, tapi sama sekali belum connect. Betul, kita bakal lihat serangan Liquid juga bakal mengunci ke arah Booms. Sudah Booms keluar dari rumah, hampir terpancing oleh ledakan yang dilempar ke dalam rumahnya. Tapi lihat dari jauh ada Ryzen, ada juga Yuhai yang sudah mengunci area sekitar, dan tampaknya bom yang dilempar jarak jauh mantul dan tidak meledak tepat di sebelahnya seorang Liquid. Sini dari kedua tim yang cukup agresif kali ini bertemu di awal-awal, tentu bukan kondisi terideal untuk kedua tim ini. Yap, betul sekali. Ini agak sedikit deja vu juga di PMPL season lalu ketika kita melihat Genesis Dogma sering kali rotasi bertemu dengan Bigetron Red Alliance, dan kali ini kita disuguhkan kembali dengan rotasi mereka yang bergesekan. Namun dari sisi BTR dan juga GD, mereka sama sekali nggak mau commit 100% fight. Mereka masih berusaha untuk mencari knockout dulu antara 1 atau 2 player ke depan. Oh, tapi di bom yang cukup berbahaya karena menuju ke arah aimbot. Dan itu dia Luxy menemukan kepala seorang aimbot sekaligus hampir menemukan boom yang arah tepat depan dia, terkena bom yang membuat dia sangat-sangat sekarat kali ini. Wow, gokil banget itu through the smoke, tappingnya dan terkena headshot, benar-benar on point banget. Bahkan kali ini rumah sudah mulai dibakar, genderang perangnya sudah mulai ditabuhkan, tapi dari Daybot nampaknya masih bisa di-revive oleh seorang Nichil. Namun kalau kita lihat player-player dari Bigetron Red Alliance nampaknya tidak akan menyia-nyiakan waktu, sudah mulai menyisiri bagian broken wall-nya, dicari kembali seorang Booms. Di depan sana terpantau oleh seorang Liquid. UMP Gaming Body Israel mendapatkan satu, sementara di belakang sana masih belum selesai melakukan reset. Daybot terpantau kembali. Luxy dengan Berena mencari, tapi Daybot dengan sangat sabar berhasil keluar dan trading room terjadi. Daybot hati-hati dari depan sana, di situ dari Bigetron Red Alliance begitu kuat, tapi Yuhai Bay ternyata tidak aware. Ada Nichil dari second floor yang memantau keberadaan Bigetron Red Alliance. Ryzen tersisa seorang diri saja, apakah mampu melakukan clutch seorang diri kali ini? Sudah mulai dibakar juga bagian belakang broken wall, tapi Ryzen cover. Namun mereka benar-benar harus hati-hati, posisinya udah ketahuan. Betul, dia bakal mengutamakan nyawanya terlebih dahulu di mana Ryzen melakukan healing, dan sekarang bakal tembakin itu dia tertumbangkan. What? Bigetron pulang di posisi ke-16 dengan membawa satu elim saja. Wah, gokil banget ini pertahanan dari Genesis Dogma. Benar-benar meratakan Bigetron Alliance hanya dengan kehilangan bom saja dan mendapatkan 4 elimination points. Betul, gua bener-bener kaget sih. Udah bakal dibiarkan saja nampaknya. Sementara kalau kita lihat Takai yang malah ternyata berhasil untuk melakukan reset terhadap teman-temannya, dan ternyata Yuhai Bay terspot kembali di depan sana. Ada yang menyangsang di bagian rumah dewa tapi tidak ditembakin oleh Jaden. Informasi penting masuk untuk tim Aura. Ya, ini adalah informasi yang begitu mahal didapatkan oleh seorang Jaden, pemain tidak sadar kalau ada sebuah naga, ada sesosok naga yang menunggu dari atas. Tapi Jaden juga sangat sabar dengan M4-nya, berkali-kali terlihat, berkali-kali terpantau, tapi nampaknya Jaden ingin knock pasti. Dia tidak ingin hanya memberikan damage, dia ingin saat dia nembak itu pasti knock lawannya. Ya, jadi nggak disia-siakan, tapi itu dia betul saja Jaden menembak Yuhai Bay. Reload terjadi, tapi ternyata ada mobil yang masih bisa diledakkan, dan itu dia meledak sudah. Yuhai Bay tersungkur di belakang mobil. Akan segera di-end, tapi smoke sudah di pop up terlebih dahulu, membuat vision dari Jaden pun terbatas. Datang kali ini harusnya satu bala bantuan, satu tim rescue ke arah Yuhai, mungkin Luxy, mungkin Ryzen atau Win. Ini adalah 4 pemain yang diturunkan di match kali ini atau di hari ini. Sebenarnya kemarin saat kita mendengar analisa bahwa tim ini mungkin saja turun tanpa Zuxi, dan benar kejadian di hari ini. Ya, ternyata hari ini Zuxi tidak dimainkan ya. Setelah kemarin Ryzen tidak dimainkan, hari ini kepala sukunya tidak dimainkan, dan strategi apakah berikutnya akan diluncurkan oleh tim BTR. Namun di sana mereka masih punya PR untuk mengambil area milik Takai. Sementara itu Takai mungkin akan melakukan repositioning atau disengage. Sementara di sisi lain ada alien merah yang berusaha untuk menyeberang di ganggu. Bisa-bisa oleh Jaden ditembakin, tayonya kena satu headshot, tapi Liquid masih melaju dengan kencang berserta teman-temannya. Browning shoot ke arah depan, tapping, Ryzen down, dan ternyata tayonya masih bisa bergerak dengan Sangat terbuka sekali ke arah seorang Luxy. Tersisa satu pemain terakhir, yaitu ada Liquid, dan tidak tersisa semuanya rangkakan oleh Aura dengan 2 pemain saja. Wow, dipotong habis-habisan rotasi dari Bigetron. 2 game Bigetron tidak berhasil untuk masuk ke dalam circle-nya. Namun di sisi lain kita akan
banyak banget tim yang masuk kalau mereka akan tusuk secara langsung. Namun dalam pandangan gue juga, gue melihat bagian kanan akan cukup ramai ya. Gue lihat ada pergerakan boom yang benar-benar komit ke arah bagian utara. Kemudian juga di bagian belakang masih ada livescape juga. We'll see later karena Lions di sini akan menggunakan utility kah? Ini dia. Cook sebuah grenade. 2, 1, lempar ke arah bagian bawah, meletup di sana, cannot terkena splash damage saja. Wolfie. Percobaan kedua, lempar bom tampaknya sedikit lebih... Oke, tampaknya enggak. Mantul. Gue kira bakal lebih matang, ternyata enggak. Semen BFD bakal langsung kubur ke arah tim DU yang masih belum full member mereka. DU kayaknya dalam kondisi yang cukup sulit karena BFD terus nge-push ke arah mereka. Dari DU sudah datang juga BKP, tapi satu player mereka dipulangkan karena lobby menyisakan Cryzer masih knock out kali ini. Dari seorang Steve Boy, dari seorang Hens bakal maju ke depan juga mencari seorang Chuyol kali ini yang masih ada di bagian belakang. Tapi terkena bom yang cukup on point dari seorang Chuyol. Membuat kali ini dari Steve Boy harus tersungut ke arah tanah. Hens masih bertahan, masih coba untuk ke revive. Lemparan bom melontarkan kembali, apakah bakal kena atau enggak? Tampaknya dari DU malah maju sebelum bomnya meledak. Betul, dan lagi-lagi ya, DU Bonafide ini kayak jodoh yang sebenarnya harusnya mereka memang selalu dalam artian tentu tidak ingin bertemu benar-benar sering, selalu sesering itu. Namun mereka lagi dan fight terjadi. Bahkan kali ini juga, UM ke arah Kean. Dan ini membuat Livescape bisa melakukan sebuah agresivitas karena harus menyelamatkan ke arah Audrey juga. Namun Crash masih melakukan penungguan juga, penjagaan juga. Maybe terpotong di sana, open field banget nih flow untuk Maybe. Iya, tampaknya Maybe mengambil jalur yang terlalu open dan sekarang dia lock juga di bagian open field yang sedang kita bakal dari tim Livescape masih coba untuk menyelamatkan seorang Audrey, lempar hampir menggunakan Kato. Kali ini Maybe masih nahan sakit Blue Zone juga kali ini, tapi dari Hades dan kawan-kawan tidak ingin melepaskan mereka sudah masuk dalam perangkap tim Takai. Mereka ingin menghabiskan tim Livescape sebelum maju ke depan lagi. Iya, betul banget, inilah fight di luar zona, tentu tidak akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Namun di bagian mini screen kita lihat dari Bigetron juga sedang fight dengan Voin. Ada sebuah net, memantul Yuhai di sana. Sangat tidak baik tentu kondisi dari Yuhai sendiri dan keluar dari compound yang dia miliki. Gue belum. Voin justru masih bisa untuk melakukan revive ke teman-temannya, dan kalau berhasil 4 melawan 1 dan rata, bahkan Bigetron pulang ke lobby. Yes, tampaknya awal game yang cukup berat bagi tim Bigetron. Baru di game pertama mereka kembali dengan 0 poin disusul oleh Livescape yang hanya mendapatkan 1 poin elimination pada game kali ini. 14 tim tersisa, 50 masih alive dan masuk ke zona keempat. Adalah zona di mana kita bakal melihat cukup banyak tim mulai terkikis jumlah anggota mereka.